Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah melalui kanal YouTube GPIB Sejahtera Jakarta di hari Minggu Trinitas. Di minggu ini juga kita akan memulai rangkaian bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta Benjamin Lohanapesi. Saat tangan terlipat dan pikiran mengembara, hati yang penuh tanya bergumam, kapan situasi seperti ini akan berlalu? Maka sebenarnya di saat itulah kita sedang menaruh kepercayaan seutuhnya pada Sang Pemilik kehidupan. Saat mata memandang, mengingat indahnya persekutuan yang dianugerahkan Tuhan, lalu hati yang penuh tanya pun kembali bergumam, kapan kita dapat berkumpul kembali dalam persekutuan di gereja? Maka sebenarnya di saat itulah tanpa disadari, jiwa kita merindukan suasana paling menguatkan di tengah persekutuan bersama Sang Kepala Gereja. Saat di telinga kembali terngiang hiruk pikuk pelayanan di tengah persekutuan, lalu hati yang penuh tanya lagi-lagi bergumam, apa yang dapat kami lakukan di masa-masa seperti ini untuk tetap melayani dan bersaksi tentang kehadiran Tuhan? Maka sebenarnya di saat itulah jiwa kita sedang bergerak untuk melayani Sang Sumber Berkat lewat pelayanan dan kesaksian kita bagi mereka yang sungguh membutuhkan. Saat ini, ketika kita masuki bulan pelayanan dan kesaksian GPIB, maka mari merenungkan lebih dalam apakah kehadiran kita sebagai gereja di tengah masa pandemi COVID-19 ini telah sungguh-sungguh membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar, atau ternyata kita masih terlalu sibuk memikirkan urusan pribadi ketimbang membuka mata dan melihat keluar untuk semakin melayani dan bersaksi tentang Sang Pemilik kehidupan. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri menyambut firman Tuhan yang telah hadir di tengah-tengah persekutuan ini.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hari ini kita sudah berada di Minggu Trinitas, dan kita juga akan merayakan memasuki bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Nats pembimbing kita terambil dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8 yang menyatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jemaat Tuhan, terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu dan menyertaimu juga. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Jabatan takut Tuhan dan mengagungkan nama-Mu. Semuanya Kau yang kudus, semua bangsa yang datang sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, dengan kerendahan hati, marilah mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Dalam kerapuhan, kami tersungkur di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Bersehati menggumuli keadaan kami di saat ini. Ketika beragam kerinduan bergejolak dalam hati nurani, kerinduan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu, hausan akan indahnya persekutuan di tengah gereja-Mu, bahkan kerapuhan dalam berpikir tentang apa yang harus dilakukan agar dalam situasi seperti ini ada banyak jiwa-jiwa yang tetap merasakan pertolongan-Mu. Dalam keterbatasan, kami bersujud mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Ke dalam masa-masa ini, menyurutkan niat kami untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikan-Mu. Ketika kami terlalu khawatir sehingga hanya memikirkan keselamatan pribadi, bahkan hal paling sederhana untuk mendoakan mereka yang dalam pergumulan pun sampai terlupakan. Semua hanya karena ketakutan dan kekhawatiran kami. Dan dalam kenistaan kami mengakui ya Tuhan, saat ada masa di mana kami diizinkan untuk bersekutu dalam ruang lingkup keluarga, kami pun lalai. Kekhawatiran membuat kami hanya mementingkan diri sendiri, sampai lupa bahwa Engkaulah Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Ampunilah kami, ya Tuhan.
kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Nabi Yesaya pasal 44 ayat 22 yang menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru yang pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-20 ayat 3 sampai 17 yang menyatakan, Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki,
atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah perintah hidup baru kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita bersama-sama akan mendengarkan sebuah kesaksian dalam bentuk pujian yang akan disampaikan oleh warga jemaat Desi Tutuhatu Newa. Saat
Terima kasih untuk puji-pujiannya. Tuhan Yesus memberkati persembahan pujian saudara. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena sampai hari ini Tuhan senantiasa memelihara kami. Tuhan memberkati hidup kami, dan kini kami juga akan masuk dalam pemberitaan firman-Mu. Bungkuslah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga kami semua dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, di saat kami akan membaca Alkitab yang berintikan firman Allah, kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu senantiasa melengkapi kami dan memampukan kami semua untuk dapat mendengar dan memahami firman Tuhan. Dan kami jadikan firman-Mu tetap menjadi pedoman dalam hidup kami, untuk kami melewati hari-hari kami ke depan. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Efesus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14 yang menyatakan, Lembaga Alkitab memberi judul Kekayaan Orang-orang yang Terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijadikan kami yang dari semula ditentukan oleh menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, di dalam memeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya,
yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, para pendengar dan yang menyaksikan siaran ini, Shalom. Hari ini kita bersama-sama melihat dari pembacaan Alkitab kita dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Tema kita yang sudah disepakati dalam rangka bulan Pelkes GPIB berada di dalam Dia. Mari kita coba melihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berbicara masalah pemilihan atau dipilih. Saudara-saudara, kita semua sama-sama pernah menyaksikan sebuah festival ataupun juga pencarian bakat. Kita mengenal ada satu acara yang namanya Indonesian Idol. Pencarian bakat ini kita bersama-sama menyaksikan semua anak-anak Indonesia yang punya kemampuan dalam hal bernyanyi diajak untuk memperlihatkan segala kemampuan. Namun demikian, dia harus melalui sebuah proses yang panjang, di mana panitia daripada penyelenggaraan Indonesian Idol ini sudah mulai menyeleksi dari daerah ke daerah sampai mereka dibawa dapat tiket untuk masuk dalam final Indonesian Idol. Di sanalah mulai terjaring dari sekian ratus sampai sekian puluh orang sudah siap untuk memperlihatkan kemampuan. Ada dewan juri, ada para pengamat yang supaya memberikan kritik dan sebagainya. Semua proses itu dilalui sampai tampilnya seorang yang benar-benar terpilih menjadi Indonesian Idol. Saudara-saudara, proses pemilihan itu karena dia memiliki sebuah kemampuan, kualitas dalam hal suara. Dan itu juga berdasarkan polling daripada para pengamat ataupun semua yang memasukkan suara-suara mereka dengan cara SMS dan sebagainya. Hingga akhirnya dia bisa menjadi seorang yang terpilih Indonesian Idol yang berikutnya. Nah, yang saya mau katakan di sini saudara-saudara, proses pemilihan itu berdasarkan kualitas. Saya tidak panjang lebar membahas masalah itu. Tetapi saya mau mengajak kembali bagaimana Rasul Paulus mulai mengatakan demikian dalam tulisannya kepada jemaat di Efesus. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Kita mendapat hak istimewa bahwa Allah memilih kita. Kemudian disambung dengan kata sebelum dunia dijadikan. Jadi kita semua sudah dipilih dalam sebuah rancangan Tuhan. Allah menciptakan dari awal manusia sudah dipilih
Bahkan semuanya itu dikatakan sebelum dunia dijadikan. Jadi Allah sudah punya rancangan, sudah punya rencana dalam proses untuk memilih. Dikatakan oleh Rasul Paulus, dipilihnya jemaat Kristen di Efesus dengan latar belakang budaya Yahudi dan Yunani. Dua-duanya dipilih oleh Tuhan dan itu sudah direncanakan oleh Tuhan. Tapi yang paling istimewa dikatakan di sana, sebab di dalam Dia Allah telah memilih. Kata ganti orang ketiga, memilih kita. Berarti Paulus termasuk orang yang dahulu mungkin secara latar belakang dia mencari orang Kristen dan sebagainya, tapi dia melihat bahwa dia dipilih oleh Allah untuk menjadi pemberita Injil. Lalu kemudian ayat sebelumnya dikatakan bahwa di dalam Dia, kata Dia di sini adalah Yesus Kristus. Artinya dikatakan dalam ayat 3, terpujilah Allah dalam dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus. Jadi saudara-saudara, Allah memilih kita bukan karena kita punya kelebihan dari banyak orang. Bukan karena orang Yahudi, orang Yunani punya kelebihan. Bukan karena orang Yahudi punya dengan urutan hukum Taurat, karena disunat. Orang Yunani tidak kenal sunat, karena orang Yunani tidak kenal hukum Taurat. Tapi mereka dipilih. Karena siapa? Karena di dalam Kristus. Paulus misalnya dipilih oleh Kristus. Kenapa? Itu pertanyaannya. Padahal dalam sejarah latar belakang dialah yang menangkap orang Kristen lalu menyerahkan kepada pemerintah dan sebagainya. Tapi karena Kristus tahu apa yang dikerjakan oleh Paulus, kemudian dia diperhadapkan. Lalu Paulus diproses. Dan karena itu Allah memilih Paulus. Kristus berjumpa dengan Paulus, kemudian memilih. Dan dipakailah Paulus menjadi pekabar Injil. Dan itu yang dia tulis dalam suratnya tadi. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih. Satu. Yang kedua, dalam proses pemilihan itu dikatakan supaya kita menjadi kudus dan tak bercacat. Kalau kembali kepada latar belakang orang Yahudi dan Yunani, dalam tanda petik manusia, semua berdosa. Tidak ada yang benar. Itu kata Paulus dalam tulisannya kepada jemaat di Roma. Semuanya berdosa. Semuanya. Tidak ada yang benar di mata Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tetapi di sini dikatakan kita dikuduskan dan kemudian tak bercacat di hadapannya. Berarti pemulihan, proses untuk kita dikembalikan lagi itu karena Kristus. Kata Rasul Paulus dalam bacaan kita. Jadi saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, proses pemilihan kita atau Tuhan memilih jemaat Efesus itu sekali lagi bukan karena orang Yahudi, orang Yunani sama-sama mau memilih Yesus. Tidak pernah. Kalau kata Yesus mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi dalam hal ini hak prerogatif Allah lah yang memilih jemaat Efesus pada waktu itu dengan dua latar belakang budaya dan bangsa yang berbeda, tapi disatukan di dalam Kristus. Sekarang semuanya ada dalam satu pondasi kuat. Apa itu? Kristus sebagai pondasi, sehingga mereka semua dipilih karena di dalam Kristus. Saudara-saudara, mari kita coba angkat peristiwa ini. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dengan tema kita berada di dalam Dia. Jadi saudara-saudara, penekanannya adalah kalau kita ada di dalam Yesus, saudara dan saya bersama-sama di dalam Yesus, berarti kita tetap dalam proses pemilihan Tuhan. Nah, kalau kita sudah di luar Kristus, ya sudah. Berarti bukan Kristus yang mau membuang kita. Kitanya yang kadang meninggalkan Kristus dan membiarkan diri kita terbuang. Tapi Kristus selalu memberikan kesempatan buat kita semua untuk kita kembali. Kenapa? Karena kita sudah dipilih
Dan hak pilih itu sudah menjadi materai di dalam diri kita. Cerita tentang anak yang hilang misalnya. Apakah kemudian anak yang sudah lari itu, kemudian ketika dia pulang tidak diakui sebagai anak? Tetap diakui sebagai anak. Ketika dia kembali dengan penyesalan dan pertobatan. Itu yang saya mau katakan saudara-saudara pada ayat berikutnya. Dia katakan, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi kita dapat simpulkan, saudara dan saya yang tidak punya kelebihan dan yang seringkali berbuat dosa dan yang seringkali menyakiti hati Tuhan dan yang seringkali berontak terhadap Tuhan, yang sebenarnya tidak pantas dan tidak layak, tapi sekali lagi karena kekayaan kasih karunia-Nya, saudara dan saya diajak kembali masuk di dalam Dia, supaya kita tetap menjadi pilihan Allah dan kita dikuduskan oleh-Nya. Seharusnya kita melihat dari situ. Makanya Paulus mengatakan, jangan ada yang menyombongkan diri, jangan ada yang membanggakan diri. Kalau kita bicara dalam pelayanan, saudara dan saya dipilih, itu bukan karena saudara dan saya punya kelebihan dari orang lain, tapi karena kasih karunia Tuhan. Saudara dipilih supaya saudara dan saya dikuduskan, supaya yang dikuduskan ini kemudian jadi berkat bagi orang lain. Itu rencana Kristus. Karena itu gereja dipanggil, gereja dipilih oleh Kristus untuk menjadi saksinya, termasuk saudara dan saya. Sekarang kita sedang mempersiapkan diri masuk dalam bulan pelayanan kesaksian GPIB. Ingat, bulan Pelkes GPIB, pelayanan dan kesaksian. Berarti Pelkes GPIB utamanya adalah kita melayani. Kita dipilih oleh Kristus untuk melayani orang banyak. Karena di tengah pelayanan itulah kita sedang bersaksi tentang kasih karunia Kristus. Kekayaan kasih karunia Kristus itulah yang mempersatukan gerejanya, yang kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh. Dan kita juga bisa menjadi satu kesatuan utuh karya ciptaan Tuhan di bumi ini. Saudara diutus oleh Tuhan, saudara dipilih oleh Tuhan, saudara dan saya dipilih untuk kemudian bersaksi, melayani orang lain dan bersaksi. Terlebih dalam konteks kita yang sekarang ini, di dalam situasi pandemi COVID-19. Mari kita bersama-sama untuk menghayati kembali mengapa Kristus memilih saudara dan saya. Mengapa Kristus memilih gerejanya, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, untuk bisa melayani di dalam bulan Pelkes GPIB pada hari ini. Kita sama-sama untuk terus menjadi pondasi yang kuat dalam bulan Pelkes GPIB. Menjadi bagian dari Tridharma Gereja. Bersekutu, melayani, dan bersaksi. Itulah panggilan saudara dan saya. Kita semua dipilih oleh Kristus. Kita semua sudah ditebus dan dikuduskan. Sekarang kita dipercayakan untuk melayani orang banyak. Karena Kristuslah maka saudara dan saya diperkenankan. Seharusnya sebagai manusia kita punya kebanggaan. Kenapa? Saudaraku, kalau kita mau lihat kita punya perbuatan, tidak ada sesuatu perbuatan kita yang menjadi andalan bahwa kita ini dipilih oleh Tuhan, tidak ada. Tapi karena kekayaan kasih-Nya. Sekali lagi, karena itu jangan ada yang menyombongkan diri dan jangan ada yang merasa bahwa dia punya andil dalam seluruh pelayanan. Tidak. Yang membuat saudara dipilih karena kekayaan kasih Kristus. Makanya saudara dan saya diperkenankan untuk menjadi pelayan, untuk menjadi berkat Tuhan, untuk menjadi anugerah Tuhan, bahkan untuk menjadi alat-alat Tuhan, mulai dari perkara kecil sampai perkara yang besar. Selamat hari Minggu, selamat merayakan bulan Pelkes GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan sikap yang sempurna, dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami dan ditutup dengan doksologi. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan telah kembali mempersatukan kami dalam satu persekutuan dengan jemaat-Mu yang berada di rumah-rumah. Kami percaya ibadah ini senantiasa boleh dirasakan oleh jemaat-Mu tiap keluarga. Kami berdoa pada hari ini untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan selalu memberkati gereja kami, khususnya Majelis Sinode GPIB selaku pimpinan. Diberkatilah pelayanan mereka, diberkatilah juga keluarga mereka ya Tuhan. Bersama dengan seluruh jajaran GPIB yang ada di Indonesia, kami telah memasuki bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Tuhan memberkati pelayanan kami. Tuhan senantiasa mampukan kami dalam menghadirkan diri kami di tengah-tengah masyarakat, sehingga kami senantiasa boleh dipilih Tuhan untuk dapat berbuat sesuatu yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa dan negara, teristimewa di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk semua program pelayanan dan kesaksian GPIB. Biarlah semuanya itu boleh mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah umat kepunyaan Tuhan, di tengah-tengah umat manusia, di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Bapa di surga, pada hari Minggu ini kami juga mau berdoa untuk jemaat yang pada hari ini menyaksikan siaran ini. Tuhan berkati tiap keluarga, tiap pribadi. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga, untuk khususnya jemaat GPIB sejahtera di tempat ini. Kami mau berdoa bagi kami para presbiter dari sektor pelayanan 1 sampai 5. Kami berdoa juga Tuhan untuk unit-unit misioner. Kami berdoa juga untuk BPPJ, dan kami juga berdoa ya Bapa di surga untuk pegawai kantor gereja dan juga koster dan keamanan. Diberkatilah pelayanan kami dengan peran dan fungsi kami di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk warga jemaat Tuhan dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 5. Hari ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga yang ada di sektor pelayanan 1, keluarga Ibu Sujatmi Sihaan, keluarga Ibu Elsie Tulenan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di sektor pelayanan 2, keluarga Bapak Christian Daniel Suwu, keluarga Bapak Stefanus Suwu. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu di sektor pelayanan 3, keluarga Ibu Rita Yanti Surompo, keluarga Ibu Rahel Polatu. Kami berdoa juga Tuhan untuk sektor pelayanan 4, keluarga Bapak Freddy Willy Sakul, keluarga Bapak Roni Ramadhani Al-Izhar. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu di sektor pelayanan 5, keluarga Ibu Yuliana Sutiem dan keluarga Ibu Willy Kalalu. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan Yesus memberkati jemaat-Mu dalam proses-proses pemulihan. Ibu Tri Esti Setianingsih, Bapak Penatua Gultom, Bapak Martin Lemena, Ibu Yohana Lemena,
Ibu Lydia Margareta de Pretes, Ibu Tambunan, Ibu Lani Wenas, Ibu Basuki, Ade Yonatan Aristo Mufid, Ibu Julian Lomboan, Ibu Sumarsi, Ibu Leni Patiata, Bapak A.S. Watimena, Ibu Karla Watimena, Ibu Elizabeth Magdalena Astuti, Ibu Evelyn Benita Pati, Saudari Astrid Palar, Ibu Darmila Benjamin, Ibu Hengki, Bapak Hengki Patiasina, dan Bapak Andreas Triwibowo. Kami juga mau berdoa untuk keberadaan mereka ya Tuhan. Tuhan akan tetap memberikan pemulihan dan kekuatan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang akan menghadapi ulangan-ulangan atau ujian akhir semester. Diberkatilah persiapan mereka untuk menghadapi ujian-ujian akhir semester melalui online, sehingga mereka semua benar-benar diperlengkapi dengan roh Tuhan dan kesehatan yang baik. Kami menyerahkan segala persiapan mereka dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, dan mereka boleh sukses dalam pendidikan mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk tiap orang tua agar mereka juga senantiasa mendampingi anak-anak Tuhan yang akan mempersiapkan diri memasuki ujian akhir sekolah ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan pada hari ini untuk jemaat-Mu yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun perkawinan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, janda, duda, dan anak-anak yatim piatu. Kami mau menyerahkan juga ya Bapa di surga untuk kami semua yang bertugas pada hari Minggu ini, baik kami para presbiter, juga organis atau pianis, pemandu lagu, bahkan juga tim yang sudah bekerja untuk siaran ini. Kami juga berdoa untuk puji-pujian dari saudara atau Ibu Desi Tutuhatu Newa dan juga Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan Jemaat GPB Sejahtera. Diberkatilah semua pelayanan kami ya Tuhan, sehingga kami senantiasa dapat melaksanakan panggilan dan pengutusan kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin kami dari pusat maupun sampai ke daerah. Upaya untuk melawan COVID-19 ini kami disatukan untuk memiliki semangat yang sama, satu kesatuan untuk kami bisa melawan COVID-19. Kami boleh melewati hari-hari sulit kami untuk menapaki hari-hari ke depan. Teristimewa persiapan kami untuk memasuki kehidupan new normal atau kehidupan untuk kami beradaptasi dengan kebiasaan baru, sehingga kami semua benar-benar memasuki tahapan demi tahapan dengan kekuatan dari Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan seluruh doa kami, syukur kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan mendengarkan sebuah kesaksian pujian dari Pelkat PKP Sejahtera. Dari semula telah kau tenangkan
Terima kasih untuk Pelkat PKP Sejahtera. Tuhan Yesus memberkati persembahan pujian saudara-saudara. Dalam ketulusan, kejujuran, dan dengan kerendahan hati, marilah memberi persembahan sukarela ini sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan, sekaligus kesediaan kita memberi diri untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikannya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama-sama. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan, berkat dan penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti memampukan kami memberikan persembahan sukarela ini. Berkenanlah Engkau memberkati sehingga dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah jemaat-Mu, dan berikanlah kami hikmat sehingga kami tetap sedia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 7 Juni 2020. Sebagai wujud tanggung jawab kita membangun persekutuan pelayanan dan kesaksian, disampaikan informasi berikut ini. Memasuki bulan Juni 2020, Majelis Jemaat bersama dengan Komisi Teologi mempersembahkan Rema Pagi berdurasi 5 menit, mengajak warga jemaat GPIB Sejahtera mengawali hari dengan doa pagi dan renungan firman Tuhan. Dihimbau bagi orang tua Pelkat PA agar mengajak anak-anak
untuk mengikuti ibadah minggu anak-anak melalui kanal YouTube PA Sejahtera Jakarta Selatan. Dalam menghadapi dampak PSBB, telah dilaksanakan Krisis Center GPIB Sejahtera Jakarta bersatu melawan COVID-19 dalam bentuk pemberian bantuan sosial kepada warga jemaat yang terkena dampak tersebut. Pemberian bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk sembako dan dalam bentuk uang yang dapat diserahkan ke kantor gereja atau melalui transfer bank. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan syukur, persembahan Paskah, yuran Kalvari dapat ditransfer melalui rekening Bank Mandiri atas nama Jemaat GPIB Sejahtera. Persembahan Krisis Center dapat ditransfer ke rekening Bank CMB Niaga atas nama Jemaat Sejahtera. Konfirmasi bukti persembahan dan bantuan Krisis Center dapat melalui perjanjian WA atau telepon ke Saudari Joan S. Pikau 5, Ibu Connie Cook. Nomor rekening dan nomor telepon tertera pada layar. Warga jemaat yang berulang tahun dan ulang tahun perkawinan, presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dan selamat ulang tahun perkawinan bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang telah menerima anugerah pertambahan usia dan usia perkawinan dari tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan 13 Juni 2020. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat dalam menunjang pelayanan gereja melalui persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Terima kasih, selamat hari Minggu Trinitas dan memasuki bulan Pelkes GPIB. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, bulatkan hati dan tekad. Sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari. Kristus
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Pada seluruh jemaat yang menyaksikan siaran ini, presbiter yang bertugas di hari Minggu ini mengucapkan selamat hari Minggu Trinitas dan selamat memasuki bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Tuhan Yesus memberkati.